Bab 205, Kebangkitan Garis Darah, Undang Destri. Sander Ye menatap tajam kedua kaisar dewa sambil memegang erat pedang Hangdao. Dia nggak akan duduk diam menerima kematian, bahkan kalau nggak bisa mengalahkan, dia tetap akan coba. Anyo, Goskar Chen beserta yang lain berdiri di depannya. Tentu saja mereka nggak bisa membiarkan kedua kaisar dewa itu mendekati Sander Ye. Walaupun Sander Ye super jenius, tapi ini kaisar dewa, bahkan puluhan juta tahun yang lalu, itu master papan atas. Sander Ye nggak bisa bersaing. Tapi, Sander Ye nggak takut. Merasa percaya diri. Nggak. Di hadapan kedua kaisar dewa ini, dia beneran nggak mampu melawan, tapi dia nggak takut, paling hanya mati. Sander Ye menghentakkan kaki kanan. Tubuhnya berubah jadi sinar pedang. Menyaksikan adegan itu, ekspresi Anyo dan orang lain berubah total. Mereka nggak menduga Sander Ye akan mengambil inisiatif dalam menghadapi serangan kedua kaisar dewa. Sander Ye terlalu cepat, ketika Anyo beserta yang lain bereaksi, mereka nggak bisa menghentikannya. Sander Ye memegang pedang Hangdao dan menyerang kedua kaisar dewa, dia sudah melupakan nyawa. Sejak pertarungan dengan Targolu, dia menahan amarah. Baran, Onangbit, para bos datang untuk menindas dia sang junior. Sungguh nggak sopan. Tentu saja, kalau ada orang yang bisa melawan kedua kaisar dewa ini, dia nggak akan beraksi. Tapi Tezaan ditahan. Nggak ada seorang pun yang bisa melawan kedua kaisar dewa. Kalau dia nggak maju, orang lain yang akan mati. Dia nggak mau melihat orang lain mati demi dia lagi. Perasaan itu nggak nyaman. Urus urusan sendiri. Karena kalian mau membunuhku, maka aku akan tanggung sendiri. Momentum pedang Sander Ye mencapai puncak. Ini adalah pedang yang membuatnya melupakan nyawa. Kalau nggak ada rasa takut akan kematian, apa artinya kaisar dewa? Kalau nggak bisa hidup, cari mati saja. Sander Ye meraung, guntur muncul di bawah kakinya. Pedang Hangdao merobek ruang dan waktu dan menebas kedua kaisar dewa. Armor emas mendadak menyelimuti Sander Ye. Dilindungi oleh Dewa Naga Langit. Pada momen kritis, Mayo Ao langsung menggunakan perlindungan Dewa Naga Langit. Mayo Ao juga menunggu kematian. Karena dia tahu jangankan dia, bahkan leluhur klan Tianlong juga nggak bisa mengalahkan kedua kaisar dewa ini. Tapi, jadi apa? Bertarung. Nampaknya bukan nggak mungkin masuk neraka bersama pemuda ini. Satu orang dan satu naga itu bertekad untuk mati. Kaisar Yu yang memegang pisau panjang menyerang. Duluan, niat membunuh melonjak di matanya, dia menebas pedang Hangdao milik Sander Ye. Dia nggak menahan tenaga. Anak ini nggak boleh hidup. Kalau nggak dibunuh hari ini, akan sulit dibunuh. Bang! Ketika pisau mengenai, bang! Pisau Kaisar Yu berubah jadi bubuk. Tapi Sander Ye terpental puluhan ribu kaki. Sisik emas di tubuhnya hancur perlahan-lahan, bersama dengan tubuh Sander Ye. Kaisar dewa lain menyerbu, kekuatannya mengguncang tanah dan meledakkan ruang dan waktu. Tapi pada momen kritis ini, Mayo Ao berinisiatif berpisah dari Sander Ye. Mayo Ao meraung, berubah jadi naga raksasa, langsung membungkus jiwa Sander Ye selapis demi selapis dengan tubuhnya. Bang! Sinar keemasan menerpa Mayo Ao. Bang! Kekuatan dahsyat kaisar dewa menghantam, dan Mayo Ao menjerit nyaring, tubuh fisiknya mulai hancur lapis demi lapis. Bahkan leluhur klan Tianlong nggak bisa menahan pukulan telak kaisar dewa ini, apalagi dia. Mayo Ao menatap Sander Ye dalam pelukannya dan tersenyum sedih, apa kamu akan mengingatku? Sander Ye yang dalam bentuk tubuh jiwa kayak disambar 5 petir, Mayo Ao menghilang dengan kecepatan tinggi.
Mayo Ao kayak selembar kertas yang terbakar, menghilang dengan cepat. Sander Ye menatap Mayo Ao yang akan menghilang sepenuhnya. Dia benaran frustasi. Grace, Aurora, sekarang Mayo Ao lagi. Sander Ye terkekeh, lalu rambut hijau di kepalanya memerah dan darah di tubuhnya yang tertidur selama 18 tahun mendadak mendidih. Bang! Sinar merah samar muncul di sekeliling Sander Ye, ruang serta waktu bergetar kencang. Teza An meraung di kejauhan, "Pagoda kecil, kenapa kamu nggak beraksi?" Sesudah mendengarnya, pagoda kecil terpana. "Beraksi?" Suara misterius berujar dengan marah, "Kenapa kamu nggak segera melindungi gadis kecil ini? Apa kamu mau mati?" Pagoda kecil sadar. Sesudah sadar kembali, pagoda kecil panik. "Alamak, lupa beraksi." Bang! Sinar keemasan keluar dari tubuh Sander Ye. Dalam sekejap, sinar keemasan ini melindungi Mayo Ao yang akan menghilang sepenuhnya. Tapi, biarpun begitu, Mayo Ao tetap menghilang, tapi menghilang lebih lambat. Menyaksikan adegan itu, pagoda kecil bingung, ada apa? Suara misterius berujar, "Ini adalah hukum Tao di dunia nyata, di luar dunia ini." Pagoda kecil berujar, "Apa yang harus kita lakukan?" Suara misterius berujar, "Kalau gadis kecil ini meninggal, bocah ini pasti akan membencimu, dan membenci orang tuanya. Tunggu mati saja." Buset! Pagoda kecil panik. Sander Ye meraung, "Di mana penguasa reinkarnasi? Keluar, keluar!" Bang! Di atas kepala Sander Ye, ruang dan waktu terbelah, seorang pria paruh baya keluar. Sander Ye berujar dengan marah, "Selamatkan dia, cepat!" Montani Destir, penguasa reinkarnasi muram, majikan muda, dia terluka oleh hukum Tao dunia nyata, itu di luar alam semesta kita. Sesudah mendengarnya, wajah Sander Ye jadi garang. Bang! Dalam sekejap, kekuatan garis keturunan keluar dari tubuhnya, niat membunuh menyebar. Rambut hitam Sander Ye berubah jadi merah darah. Tak hanya itu, tubuhnya juga perlahan-lahan memerah. Buset! Pagoda kecil segera berubah jadi sinar keemasan dan menuju Sander Ye, mencoba menekan kekuatan garis keturunan Sander Ye. Tapi, begitu dia mendekat, dia terpental oleh kekuatan garis keturunan dahsyat itu. Pagoda kecil bingung. Teza An muncul di depan Sander Ye, dia menghantam tangan kanannya ke bahu Sander Ye. Sander Ye membuka mata dan menebas. Pedang Hangdao. Biarpun dia hanya punya jiwa, kekuatan pedangnya 10 kali lipat lebih mengerikan dibandingkan ketika melebur dengan Mayo Ao. Garis keturunan iblis gila. Garis keturunan nomor 1 di dunia. Dengan dukungan dari garis keturunan ini, kekuatannya mencapai tingkat mengerikan. Teza An mengernyit. Dia bergetar dan muncul di belakang Sander Ye. Tebasan Sander Ye meleset, tapi galaksi meledak. Semua orang terperanjat. Kedua kaisar dewa juga ketakutan. Kekuatan pedang ini nggak normal. Kali ini, tangan kanan Teza An kembali menekan dengan kuat. Bang! Kekuatan garis keturunan Sander Ye langsung ditekan. Tapi detik berikutnya, bang! Sinar merah meledak di tubuh Sander Ye, kekuatan garis keturunan yang kuat membuat Teza An mundur beberapa langkah. Menyaksikan adegan itu, Teza An terlihat tak percaya. Pagoda kecil juga bingung. Apa-apaan? Teza An bahkan nggak bisa menekannya. Lelucon galaksi apa ini? Teza An maju lagi, meletakkan tangan di bahu Sander Ye, kekuatan jiwa Budo menyelimuti Sander Ye. Tekan dengan paksa. Sekarang Sander Ye nggak bisa menahan kekuatan garis keturunan iblis gila. Kalau garis keturunan iblis gila terbangun, kecerdasan jiwanya akan dikuasai. Tapi Teza An kesulitan untuk menekan garis keturunan iblis Farah,
ondang biter. Gila, garis keturunan iblis gila itu sudah terlalu lama diam. Kini akhirnya punya kesempatan untuk bangkit, mana rela ditekan. Melihat adegan itu, Tezaan jadi tegang. Dia tak menyangka garis keturunan iblis gila Sander Ye begitu keterlaluan. Kalau dia menekannya lagi dengan paksa, Sander Ye akan terluka. Sander Ye harus menekannya sendiri. Tezaan melirik Mayo Ao yang dilindungi oleh pagoda kecil. Mayo Ao belum sepenuhnya menghilang di bawah perlindungan pagoda kecil. Tapi nggak optimis. Wajah Tezaan muram. Dia benaran nggak menduga pagoda kecil nggak beraksi pada momen kritis. Garis keturunan iblis gila di tubuh Sander Ye terus menyebar kayak gelombang, ruang dan waktu jadi merah darah. Mata dia berangsur-angsur jadi lautan darah. Semua orang terperanjat. Di kejauhan, sang gadis menatap Sander Ye sembari mengernyit, garis keturunan iblis gila. Ketika Tezaan menyerangnya barusan, dia juga menggunakan metode rahasia untuk menghindari serangan fatal Tezaan. Selama dia nggak mau berkelahi, Tezaan nggak bisa membunuhnya dengan mudah. Dia menatap Sander Ye dengan tegang dan penasaran. Dia pernah mendengar garis keturunan iblis gila. Dalam pertarungan waktu itu, ketika Master Pedang Dunia memasuki dunia nyata, dia berada dalam keadaan gila. Belakangan katanya pada hari itu, dunia nyata kayak lautan darah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dunia nyata diserang. Justru karena inilah dunia nyata menganggap pertempuran itu memalukan. Sekarang, dia melihat garis keturunan iblis gila lagi. Ekspresi kedua Kaisar Dewa sangat tegang. Lelaki tua itu berujar, ambil tindakan. Sang gadis menggeleng. Dia menatap Sander Ye. Dia sangat lemah sekarang. Kondisi jiwanya terlalu lemah untuk menanggung garis keturunan iblis gila ini. Biarkan dia bangun, dia akan bunuh diri. Sesudah mendengarnya, kedua Kaisar Dewa mengangguk. Tezaan kian tegang. Dia tahu Sander Ye nggak boleh membangkitkan garis keturunan iblis gila. Sander Ye nggak hanya nggak punya tubuh, ranahnya juga sangat rendah. Dia nggak akan mampu menahan kekuatan dari garis keturunan iblis gila. Sesudah terbangun sepenuhnya, kemungkinan besar kecerdasan jiwa Sander Ye akan terkikis, lalu garis keturunan iblis gila akan menjadi dominan. Apalagi dalam situasi sekarang, Sander Ye nggak bisa mengendalikan garis keturunan iblis gila ini. Sesudah memikirkan ini, tekad melintas di mata Tezaan. Dia maju dan meletakkan tangan kanan pada bahu Sander Ye lagi. Ketika dia mau menekan dengan paksa, perubahan terjadi. Bang! Di tubuh Sander Ye, sinar ungu tua mendadak terbang. Sinar ungu yang kuat mengguncang mundur garis keturunan. Menyaksikan adegan itu, semua orang terperanjat. Benda apa ini? Tezaan juga terperanjat. Kekuatan misterius yang dahsyat muncul lagi di tubuh Sander Ye. Pagoda kecil berujar dengan ngeri, gawat, garis keturunan yang lain juga akan bangkit. Buset, buset, cepat undang Kak Destri. Bersambung. Bab 206. Apa kamu meremehkan kakeknya? Garis keturunan lain. Semua orang terperanjat. Sander Ye ada garis keturunan lain. Masalahnya garis keturunan lain ternyata bisa menekan garis keturunan iblis gila. Bukankah garis keturunan iblis gila adalah yang terkuat? Ada garis keturunan yang bisa menandingi. Semua orang benaran bingung. Pagoda kecil benaran panik. Alamak. Gila. Semuanya gila. Kalau nggak bangun, pada nggak bangun, begitu bangun, pada bangun semua. Tezaan mengernyit, garis keturunan lain. Garis keturunan ini nggak lebih lemah dari garis keturunan iblis gila. Ini garis keturunan ibunya Sander Ye. Stella Kin.
wanita dari Bima Sakti itu. Kekuatan dari garis keturunan iblis gila muncul lagi di tubuh Sanderye, lalu kedua garis keturunan berkelahi. Semua orang, jiwa Sanderye langsung ilusi. Buset, apa kedua garis keturunan ini mau membunuh tuannya? Sang gadis menatap Sanderye dengan niat membunuh yang kian kuat. Intuisi memberitahunya kalau dia nggak membunuh bocah ini hari ini, akan jadi bencana dunia. Sang gadis membuka telapak tangan, jimat emas muncul, semua orang di dunia Pangeran An, entah kaisar dewa, raja dewa, bangsawan dewa, siapapun yang bisa bertarung bergegas datang. Kalau ada yang berani menunda, akan kugali kuburan 18 generasi leluhur dia. Dia berujar lagi, segera kirim pengawal pribadi raja ke sini. Ekspresi Tetua Yu berubah total. Pangeran An, pengawal pribadimu menjaga dunia Mi. Kalau Pangeran An menunjuk Sanderye dengan marah, itu ancaman terbesar, kita nggak bisa memberi dia kesempatan untuk berkembang, paham? Tetua Yu nggak berani bicara lagi. Sanderye memang super jenius. Dia baru saja menghancurkan pisaunya. Memang harus diberantas. Pangeran An agak gelisah. Dia berjalan mondar-mandir, melirik Teza An dan Sanderye. Akhirnya, dia berhenti, lalu mengeluarkan jimat emas dengan mata dingin. Aku mau ajukan pada Aula Dewa Sejati untuk memobilisasi senja dewa sebanyak 10.000. 10.000. Najiro berujar, Pangeran An, hanya ada 10.000 orang di senja dewa. Mereka menekan dunia Panwu. Kalau dikirim ke dunia Guansuan, akan jadi masalah. Pangeran An marah, apa kamu gak lihat ancaman dari Sanderye? Dia Dewa Budo dan Kaisar Pedang Agung, punya 2 garis keturunan khusus, kegeniusan dia hampir menyusulku. Yang paling penting, dia sangat pintar. Kalau membunuhnya sekarang, kita bisa menghentikan kerugian tepat waktu. Kalau enggak, sulit untuk membunuhnya nanti. Wajah Tetua Yu muram, dia berujar, tapi Aula Dewa Sejati nggak akan setuju. Pangeran An menatap Sanderye, bohong. Ji Lao terperanjat. Pangeran An tanpa ekspresi, katakan bakat Sanderye melebihi master pedang dunia. Dia super jenius yang jarang terlihat dalam miliaran tahun. Dia baru berusia 18 tahun, tapi aku bukan lawan dia. Sesudah mendengarnya, Tetua Yu heran. Gunakan taktik begini. Para petinggi pasti akan menganggapnya serius. Tetua Yu berkeringat dingin. Pangeran An ini agak jahat. Pangeran An menatap Sanderye. Dia harus membunuh jenius itu sedininya. Nggak boleh memberi waktu perkembangan, harus dibunuh dari awal. Di kejauhan, Teza An sangat cemas. Karena kedua garis keturunan Sanderye masih bertarung, pertarungan kian intens, gak ada yang mau menerima pihak lain. Tapi Sanderye gak tahan lagi, jiwanya kian redup. Kalau mereka terus bertarung, jiwa Sanderye akan hancur. Teza An cemas karena dia gak mudah beraksi, dia gak takut dengan kedua garis keturunan ini. Yang dia takut adalah bakal menyakiti Sanderye. Pagoda kecil gemetar, bagaimana kalau Kak Destri beraksi? Wajah Teza An tanpa ekspresi, apa kamu meremehkan kakeknya? Buset, pagoda kecil nggak berani berbicara. Nyonya An, dia kamu menuduh, bagaimana aku bisa menanggungnya? Melihat jiwa Sanderye kian ilusi, Teza An nggak ragu-ragu lagi, dia bersiap memanggil Master Pedang berbaju biru. Sesudah Master Pedang berbaju biru muncul, garis keturunan iblis gila ini gak akan berani berulah. Toh garis keturunan iblis gila dari Master Pedang berbaju biru adalah sumbernya. Tapi perubahan terjadi, kedua garis keturunan itu saling bertarung, dan menyebar ke pedang Hangdao di tangan Sanderye. Menyaksikan adegan itu, Teza An terperanjat. Pedang Hangdao bergetar kencang. Detik berikutnya,
pedang itu berubah jadi sinar pedang dan tenggelam ke tubuh Sander Ye. Bang! Kedua semburan kekuatan garis keturunan itu langsung musnah. Garis keturunan iblis gila dan garis keturunan misterius di tubuh Sander Ye tenang lagi. Mereka nggak berani berulah. Sial, kalian berani memukulku ketika berkelahi. Siapa yang memberi kalian keberanian? Kedua garis keturunan itu diam tanpa perlawanan. Mereka nggak takut pada Tezaan karena mereka tahu bahwa Tezaan nggak berani menyerang mereka. Tapi, pedang Hangdao berbeda. Pedang ini berani. Pedang ini agak ganas. Biarpun kedua garis keturunan itu ditekan, jiwa Sander Ye jadi ilusi dan akan menghilang. Kalau pedang Hangdao menekan lebih keras, jiwa Sander Ye akan hancur. Tezaan merentangkan tangan kanan, jiwa Dewa Budo menyelimuti jiwa Sander Ye, tapi nggak banyak berpengaruh. Menyaksikan adegan itu, Tezaan mengernyit. Dia pandai bertarung, tapi nggak pandai menyelamatkan orang. Bukan hanya Sander Ye, tapi juga Mayo Ao yang ilusi seperti kepulan asap. Tezaan melirik Ekali, pedang Kinsuan. Ekali berujar, pedang itu di tangan Kuila Dongli, dia di dunia maya nyata. Sesudah mendengarnya, Tezaan mengernyit. Sebuah suara mendadak muncul di pagoda kecil, aku saja. Seberkas sinar menyelimuti Mayo Ao. Dalam sekejap, Mayo Ao langsung disimpan di pagoda kecil. Sinar ungu tua menyelimuti Sander Ye. Kekuatan hukum Tao dunia nyata di jiwa Sander Ye mulai menghilang perlahan-lahan. Mata sang gadis menyipit, seolah teringat sesuatu. Dia menatap pagoda kecil, itu kamu. Pagoda kecil berujar, apa dia berhasil menebak? Suara misterius berujar, jangan urus dia hanya menakutimu. Pagoda kecil berujar, alamak, gak ada orang yang baik. Ada keraguan di mata Pangeran An. Mampu menyelamatkan naga dan Sander Ye berarti orang yang beraksi bisa melanggar hukum dunia nyata. Memang ada orang di alam semesta ini yang bisa melakukannya, tapi sangat sedikit. Dan Master Top. Wajah Pangeran An muram, dia menatap Sander Ye. Ada begitu banyak orang di pihak bajingan ini. Sander Ye membuka mata, dia merasa lelah. Aurora beserta yang lain tampak cemas. Keadaan yang dialami Sander Ye barusan beneran mengerikan. Tezaan menatap Sander Ye, bagaimana perasaanmu? Sander Ye nggak menjawab, dia melihat sekeliling. Ketika dia nggak melihat Mayo Ao, dia tertegun. Tezaan segera berujar, dia baik-baik saja untuk saat ini. Dia di bawah pagoda kecil. Baguslah. Sander Ye mengembus napas lega. Dia merasa tidak berdaya. Dia memahami satu hal, seringkali, biarpun dia mencoba yang terbaik, gak juga berhasil. Hidup adalah kenyataan. Sander Ye menoleh pada kedua kaisar dewa. Dia tahu kalau dia gak jadi lebih kuat, hal begini akan terjadi lagi, dan mungkin lebih parah. Kekuatan. Mata Sander Ye tertutup. Di masa sulit, nyawa manusia nggak berharga. Tanpa kekuatan, hanya akan dibantai. Melihat Sander Ye, Tezaan resah. Pemuda ini menanggung tekanan di luar usianya. Memikirkan ini, Tezaan mengembus napas. 3 generasi keluarga yang nggak menjalani kehidupan yang mudah. Kehidupan Master Pedang berbaju biru bisa dibilang paling sulit karena dia berjuang untuk membuka jalan, apalagi akhirnya dia bertemu dengan Destri yang abnormal dan mengerikan. Sedangkan untuk Master Pedang Dunia, Mas awalnya juga sangat buruk. Dia benar-benar ditelantarkan. Bocah ini baru saja mengenali leluhurnya dan menjadi sasaran seluruh dunia nyata. Gak hanya itu, dia juga harus memikul tanggung jawab untuk melindungi seluruh alam semesta Guanxuan. Tezaan menepuk bahu Sander Ye, lalu berujar, jangan cemas, kami gak akan membiarkan siapapun menindasmu.
Dia menoleh untuk melihat Pangeran An. Ketika melihat Teza An, kelopak mata Pangeran An melonjak. Dia segera mundur ke belakang kedua kaisar dewa. Dia takut pada dewa Budo ini. Sangat kuat. Memang 10 kaisar dewa nggak cukup untuknya. Kalau dia nggak mencemaskan Sander Ye, mereka akan dipukuli oleh dewa Budo. Teza An berujar, pagoda kecil. Pagoda kecil segera berujar, aku di sini. Teza An menatap pagoda kecil dengan dingin, harus ada batasan dalam membiarkan anak mandiri. Kalau kaisar dewa menyerangnya, apa kamu mau dia tanggung sendiri? Pagoda kecil gemetar, aku lupa. Lupa. Teza An geram, dia mau meledakkan pagoda kecil yang ceroboh ini. Bisa melupakan ini. Sander Ye berujar, senior, nggak cocok tinggal lama di sini, apa kita mundur? Tetua Wu segera berujar, kita harus pergi ke dunia Zhou. Selama kita pergi ke dunia Zhou, kita nggak takut bahkan kalau mereka mengirimkan 10 kaisar dewa. Pergi ke dunia Zhou. Teza An melihat Pangeran An dan berujar, sepertinya nggak akan bisa pergi. Sesudah mendengarnya, Sander Ye mengernyit, dia menatap Pangeran An, wanita itu memanggil bala bantuan lagi. Pangeran An menatap Teza An dan tersenyum, apa kamu dewa Budo? Dia mengacungkan jempol, kamu beneran jago bertarung. Kalau kamu nggak melindungi Tuan Muda Sander, kami nggak berani menongkrong di depanmu. Kamu. Tombak di tangan kanan Teza An melesat. Jelek. Ketika tombak lewat, ruang dan waktu hancur. Kecepatan tombak tinggi, sebelum semua orang bereaksi, itu sudah berada di depan Pangeran An. Menyaksikan adegan itu, mata Pangeran An menyusut, cermin emas terbang dari sela-sela alisnya, lalu berdiri di depannya. Bang! Cermin emas pecah, kekuatan langsung mengguncang Pangeran An sejauh puluhan ribu kaki. Tapi, tombak nggak menghilang, mengejar Pangeran An di udara. Puluhan ribu kaki jauhnya, Pangeran An berujar dengan marah, lindungi aku. Kedua kaisar dewa muncul di depannya, lelaki tua itu menunjuk, sinar pisah keluar dari ujung jarinya. Kaisar dewa satu lagi juga ke depan dan meninju tombak itu. Bang! Bang! Dengan dua ledakan kencang, seluruh galaksi mendidih, tombak Teza An terpaksa berhenti. Tapi Teza An muncul di balik tombak, dia mengayunkan tombak dengan tangan kanan. Bang! Kedua kaisar dewa itu terpental ratusan ribu kaki. Begitu berhenti, tubuh mereka terbelah. Tak hanya itu, area ruang dan waktu di belakang mereka juga hancur dan gelap. Tapi Teza An gak beraksi lagi, melainkan mundur ke sisi Sander Ye. Kalau dia terus beraksi, mudah untuk membunuh kedua kaisar dewa, tapi dia nggak berani mempercayakan perlindungan Sander Ye kepada pagoda kecil. Otak pagoda kecil semakin payah. Area ruang dan waktu di belakang Pangeran An retak, jalan emas terbuka. Bala bantuan tiba. Melihat adegan ini, wajah Sander Ye muram, sialan, wanita ini benaran memanggil bala bantuan lagi. Keterlaluan. Teza An berujar, jangan cemas, orang-orang kita juga datang. Sander Ye terperanjat. Bersambung.